beberapa hari setelah kejadian itu, warga desa dikejutkan dengan kematian beruntun 4 warga dalam beberapa pekan terakhir. Hai semua, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel Om Botak. Apa kabar kalian semua? Saya doakan kalian selalu sehat dan dimudahkan dalam segala hal. Amin. Oke, dalam kesempatan kali ini aku akan menceritakan lagi cerita urban legend. Dan dalam video kali ini aku akan bahas mengenai urban legend hantu Ceki. Hantu Ceki ini pernah ramai dan menjadi perbincangan warga di daerah Demak, Jawa Tengah. Teror hantu Ceki ini terjadi di tahun 2005 yang lalu, tepatnya di desa Surodadi, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Teror hantu ini sempat membuat geger dan banyak warga yang cemas atas teror yang dibuatnya. Nah, menurut cerita beberapa warga yang di sana, awal mula kejadian saat sekumpulan warga sedang berada di depan rumah. Jadi ceritanya mereka itu lagi santai dan menikmati malam sambil ngopi dan ngobrol-ngobrol ringan di depan salah satu rumah warga di situ. Tiba-tiba muncul seorang nenek yang berjalan di kegelapan malam. Nenek itu berjalan melintas di depan mereka. Warga yang lagi asik nongkrong ini merasa asing dengan nenek-nenek itu, karena mereka merasa nenek itu bukanlah warga atau penduduk desanya. Mereka juga tidak mengenal dan belum pernah bertemu dengan nenek tua itu sebelumnya di sekitar desanya. Ya, memang hubungan sosial orang desa kan terkenal baik. Walau beda desa, mereka pada kenal tuh satu persatu warga atau penduduknya. Beda dengan orang kota yang terkadang dengan tetangga sebelah rumahnya aja pada nggak kenal. Nah, warga yang curiga dengan kehadiran sosok nenek itu mencoba menghampirinya. Mereka hanya ingin sekedar bertanya kemanakah tujuan nenek itu. Namun nih guys, hal yang aneh terjadi di saat jarak mereka sudah dekat dan salah satu warga mencoba untuk memanggil nenek itu. Jadi, salah satu warga menyapa, "Mbah, ajeng teng pundi?" Nenek itu bukannya berhenti dan menjawab pertanyaan tadi, tapi nenek itu malah berlari menjauh dari mereka. Nah, karena melihat gelagat yang aneh, warga akhirnya mengejar nenek itu, dan hal yang aneh pun terjadi lagi, karena nenek itu tiba-tiba terbang dan hilang di kegelapan malam. Warga yang mengejar itu pun kaget dan panik dong. Mereka pun berteriak untuk mengundang warga yang lainnya, agar dapat membantu mencari keberadaan nenek tua tersebut. Tapi mereka tidak berhasil menemukan keberadaan nenek tua itu tadi. Nah, setelah kejadian itu, masyarakat pun membatasi orang asing yang akan berkunjung di desanya, khususnya di waktu malam. Jika terdesak, mereka akan menanyakan keperluannya kepada orang asing yang akan berkunjung di desanya. Nah, beberapa hari setelah kejadian itu, warga desa dikejutkan dengan kematian beruntun 4 warga dalam beberapa pekan terakhir. Warga yang meninggal itu bernama Musyafak, Koryatun, Munadi, dan Susilo. Yang anehnya lagi nih guys, keempat warga itu tiba-tiba mendadak meninggal tanpa sakit atau mengidap suatu penyakit. Jadi sebelumnya keempat warga yang meninggal itu dalam keadaan sehat dan tidak menandakan sakit parah atau mengidap penyakit kronis seperti penyakit jantung. Dan mereka ditemukan meninggal di pagi hari, di mana kejadiannya diperkirakan di malam hari saat mereka terlelap tidur. Mereka ditemukan meninggal dengan kondisi leher yang mirip dicekik, karena jenazah mereka meninggalkan bekas cekikan di leher yang berwarna hitam kebiru-biruan. Nah, hal ini membuat warga sekitar jadi penasaran dan bertanya-tanya, sebenarnya apa yang menyebabkan mereka ini meninggal. Setelah beberapa hari kemudian, ada kejadian aneh lagi yang terjadi di salah satu rumah warga mereka, di mana kejadian ini dialami oleh warga yang bernama Ibu Hasan. Berawal dari suara kentongan yang dibunyikan oleh seorang warga. Mendengar hal itu, orang yang sedang ronda malam pun menghampiri suara kentongan itu. Setelah sampai di sumber bunyi kentongan, ternyata warga sudah ramai di rumah Bu Hasan yang saat itu tengah ketakutan. Bu Hasan kala itu terlihat pucat dan tampak masih terpukul dengan kejadian yang baru saja dialaminya. Warga pun mencoba menenangkannya dan memberikan segelas air putih agar Bu Hasan bisa tenang. Setelah tenang, Bu Hasan pun menceritakan kejadian mengerikan yang dialaminya malam itu. Jadi saat itu sekitar pukul 2 dini hari, Bu Hasan sedang melakukan salat malam. Setelah melakukan salat malam, dirinya kembali tidur ke kamarnya.
Nah, setelah masuk ke dalam kamarnya, dia dikejutkan dengan adanya kepulan asap putih tebal yang menerobos masuk ke kamarnya melalui sela-sela jendela kamarnya. Menurutnya, kejadian itu sangat cepat. Kepulan asap itu tiba-tiba berubah menjadi sosok manusia yang akan mencekik leher Buasan. Sempat hantu itu mencekik lehernya dengan kuat. Tapi karena Buasan ini merupakan orang yang agamanya kuat, apalagi dia barusan menjalankan sholat malam, Buasan mencoba mengusir hantu itu dengan membaca doa dan ayat-ayat suci Al-Quran. Hingga akhirnya cekikan hantu itu mulai melonggar. Dan sosok yang mencekik Buasan itu mulai berubah kembali menjadi asap dan pergi melalui sela-sela jendela kamarnya. Kejadian itu begitu cepat dan sempat membuat Buasan ini shock. Sempat kejadian ini diliput oleh beberapa media berita lokal di sana. Dan menurut keterangan dari salah satu perangkat desa Surodadi yang bernama Pak Muhammad Gufroni, dia menjelaskan kepada tim wartawan pada waktu itu, kalau sebenarnya peristiwa serupa pernah terjadi pada tahun 1977. Kala itu masyarakat menghubungkan kasus itu dengan ulah warga yang mencari pesugihan dengan bantuan makhluk halus. Menurut keterangannya, dulu pernah ada kisah seorang yang tidak memiliki uang. Kehidupannya juga sangat memprihatinkan, di mana dia tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Lalu, dia bertemu dengan seorang dukun yang mengaku bisa memberinya sebuah pekerjaan. Ya, namanya dapat pekerjaan, dengan semangat ia pun langsung mengiyakan dan menuruti kata-kata si dukun itu. Pekerjaannya sendiri dibilang cukup ekstrim guys, dimana dia harus mencari orang untuk dijadikan tumbal, atau kata lain dia harus membunuh orang untuk dipersembahkan sebagai tumbal pesugihan. Awal mula orang itu agak takut, tapi si dukun berjanji akan membekalinya sebuah kesaktian. Dukun tersebut lalu memberikan sebuah kain putih, dimana sebelum dia menjalankan aksinya, dia harus memakai kain putih itu dengan cara diikat di kepalanya. Nah, apabila dia memakai kain putih itu di kepalanya, dia bisa menghilang dan tak terlihat oleh orang lain. Yang tujuannya apabila aksinya diketahui orang, dia bisa menghilang secara tiba-tiba. Setelah mendapat bekal ilmu sakti dari si dukun tadi, orang itu mulai menjalankan tugasnya dengan mencari orang untuk ditumbalkan. Setelah selesai, ia pun diberi imbalan berupa satu peti berisi uang. Nah, itu awal mula terjadinya teror hantu cekik menurut salah satu warga yang bernama Pak Gufroni tadi. Setelah beberapa kejadian mistis yang meneror warga desa, banyak warga yang tidak berani tidur sendirian karena hantu cekik ini meneror warga di tengah malam pada saat mereka terlelap tidur. Banyak orang yang mencari tahu dari mana asal-usul hantu cekik ini yang sangat menakutkan itu. Warga meyakini kehadiran hantu cekik ini ditandai dengan munculnya bola api yang menyala merah seperti komet. Benda itu terbang dan apabila jatuh di salah satu rumah warga, setelah itu biasanya salah satu anggota keluarga tiba-tiba merasa cekik saat mereka sedang tidur oleh seseorang yang tak kelihatan wujudnya. Bila tak dibangunkan, orang itu dipastikan akan meninggal. Banyak juga kabar dan rumor yang beredar di desa itu yang mengatakan bahwa hantu cekik ini akan datang dan mengganggu warga pada musim kemarau. Karena waktu masuk di musim penghujan, teror hantu cekik ini hilang seperti nggak ada kabarnya. Namun sampai saat ini tidak ada yang bisa memecahkan misteri mengapa kehadiran hantu cekik ini hanya terjadi di musim kemarau. Setelah dihantui dengan teror hantu cekik, warga desa selalu waspada di malam hari. Mereka juga dibantu oleh beberapa ulama di sana. Lambat laun, teror hantu cekik ini menghilang dan tak pernah muncul lagi di desa Surodadi, Demak. Namun nih guys, ternyata teror hantu cekik ini meneror kota yang lainnya yang jaraknya masih berdekatan dengan kota Demak. Dikabarkan teror hantu cekik ini meneror warga di daerah Semarang dan Purwodadi. Ya mungkin saja ya guys, karena warga Demak sudah tahu dan mereka sudah prepare untuk menangkap pelaku teror hantu cekik ini. Dan mereka juga dibantu oleh para ulama di sana, maka teror hantu cekik ini mencari korban di daerah yang lainnya. Nah, itulah cerita urban legend hantu cekik yang sudah membuat warga Demak dan sekitarnya menjadi cemas dan ketakutan.
mengenai benar atau tidaknya kisah ini. Yang jelas, kisah hantu Ceki ini masih menjadi kenangan yang menakutkan dan menyeramkan bagi warga Demak. Oke guys, demikian video kali ini. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa like jika kalian suka ceritanya, dan share ke teman-teman kalian yang suka cerita Urban Legend. Dan sampai jumpa di cerita Urban Legend yang lainnya. See you.